wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shalawatin. Jamaah Masjid Al-Barakah rahimahullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita tarawih yang kedua dan kita dapat yang pertama untuk Ramadan 1446 Hijriah. Kita bersyukur, semoga sehat walafiat, bisalah kita sempurna di dalam menyelesaikan ibadah kita dan sekaligus meningkatkan kualitas takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan ini punya satu tujuan, dan satu-satunya tujuan itu adalah takwa. Sebagaimana Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita takwa. Nah, kalau Allah, jadi orang puasa ini ya, tujuannya takwa. Dan orang yang takwa ini adalah yang disebut ciri khasnya dalam surah Ali Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu bertobat kepada Tuhanmu Allah. Niscaya dengan tobatmu itu kau diberi surga oleh Allah seluas langit dan bumi, dan itu tempatnya orang takwa. Jadi orang-orang takwa itu adalah ahli surga. Dan cirinya orang takwa itu cepat atau segera bertobat. Nah, apa yang dimaksud dengan segera? Ya, segera bertobat itu artinya sewaktu kamu di dunia tobat itu namanya segera. Tapi kalau tobatnya sudah mati itu namanya nggak segera. Jadi kalau begitu, mumpung masih hidup, gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan, mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan untuk bertobat. Sebab Allah janjikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau kamu betul-betul puasa karena iman kepada Allah dan hanya mengharap pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa. Nah, kaumullah, maka di dalam bulan Ramadan ada kegiatan namanya iktikaf. Dan dalam iktikaf itu yang dibaca adalah kalimat tobat, yakni Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kau Maha Pengampun, suka memberikan ampunan, maka ampunilah hamba-Mu ini. Kenapa? Karena kaumullah, yang bikin kita ini celaka itu kita suka bikin dosa, kan gitu ya. Memang ada pepatah Arab mengatakan al-insan makanul khata' manusia. Manusia itu suka bikin dosa, bikin salah. Tapi Nabi ngendika sebaik-baik orang berdosa itu adalah yang bersegera bertobat. Nah, jadi kita tahu bahwa dulu Nabi Adam itu nyaman di surga. Tapi karena dia berdosa, melanggar larangan Tuhan, yaitu pohon terlarang, dia kehilangan pakaiannya, kehilangan surganya, terpisah dengan istrinya, dibuang ke dunia, ya, dengan segala kesengsaraan dan kesedihan serta kesusahannya. Ini menunjukkan bahwa dosa itu menjauhkan kita dari surga. Dosa itu menjauhkan kita dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu hidup di dalam kesulitan, kesusahan, ya. Coba jangan cepat-cepat nyalahin orang gitu ya. Coba kita introspeksi, barangkali kita ini banyak dosa, kan gitu ya. Nah, kaumullah, kita tahu bangsa Indonesia ini katanya kaya dengan hasil bumi, ya. Ada emas, ada nikel, ada batu bara, ada macam-macam, minyak, sawit dan sebagainya. Tapi ternyata kita tidak menjadi negara yang kuat gitu ya. Bahkan
untuk ikan ASEAN saja kita nggak terlalu kuat. Secara ekonomi kita lemah, ya, dibanding Malaysia, dibanding Singapura, ya, bahkan dengan Filipina saja kita kalah. Kemudian secara militer kita juga lemah, ya, bahkan dengan Singapura yang kecilnya sekota Solo kita kalah, ya. Secara politik, geopolitik kita dianggap nggak punya peran gitu. Jadi kalau Myanmar itu ada kudeta, ya, mereka tidak minta tolong sama Indonesia, orang luar ya sokong aku, ya. Jadi dianggap lemah secara itu. Nah, kita hanya menang gede gole gitu ya, tapi akeh wonge tapi nggak ada kualitasnya secara sumber daya manusia. Dan ini memprihatinkan, ya. Nah, inilah yang mungkin oleh pemerintah sekarang diupayakan bersih-bersih supaya banyak naik, ya. Dan ternyata dalam 100 hari itu yang sudah ketangkep itu nilai nominalnya itu hampir 1.000 triliun yang dicuri, gitu kan. Yang terakhir Pertamina 193. Nah, jadi kalau kita lihat kita ini kenapa nggak maju, nggak hebat? Ya karena banyak pencurinya, ya. Nah, banyak pencurinya dan semua sektor gitu, ya. Nanti kalau ada yang rujukin, ya, itu secara juga nyuri Pak, katanya dia juga bagian bersih-bersih, tapi ternyata dikit-dikit bayar, ya, maka lagunya bayar, malah diintimidasi. Artinya memang nggak mau koreksi, ya, nggak mau koreksi, tutup mata, tutup telinga, siapapun yang kritik dia hajar, dihabisi. Jadi rupanya kita memang pilih jalan pendosa yang terus miskin dalam susah dan derita daripada hidup dalam kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan. Barangkali semuanya perlu introspeksi, ya, ya presidennya, ya menterinya, ya mubaliknya, gitu ya, semuanya lah, ya, termasuk semuanya, ya. Jadi supaya mari kita ada introspeksi kolektif. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak merubah nasib satu bangsa kalau mereka tidak pernah mau merubah dirinya sendiri. Nah, inilah maka bulan Ramadan adalah bulan momentum untuk introspeksi diri. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, insyaallah kalau kita ini istighfar, mohon ampun pada Allah, ya, di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 Allah katakan fa'budu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafura yursilis sama alaikum midrara. Baik, kalau kamu itu mohon ampun pada Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, maka Allah ampuni. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat kepadamu. Hujan itu adalah simbol kasih sayang Allah. Dengan hujan akan ada banyak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-mayur, ya. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Allah akan memberimu kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Jadi artinya apa? Kita akan diberi oleh Allah banyak rezeki, banyak anak, ya, banyak kebun-kebun, banyak harta kalau kita banyak istighfar. Jadi kalau istighfar ini betul-betul ampuh, ya, ampuh. Ya, maaf, bibirnya aja astagfirullahaladzim, tapi perilakunya nggak pernah istighfar, ya. Nah ini ya, jadi bibirnya istighfar, tapi perilakunya juga harus berubah. Mari kita jadi hamba Allah yang jujur, hamba Allah yang selalu dalam kebaikan, ya, ya, secara perilaku. Nanti yang sulit akan dimudahkan, ya, yang susah akan dibahagiakan, yang miskin akan dikayakan, yang tidak mampu akan dimampukan. Insya Allah, ya. Jadi barangkali kita perlu banyak introspeksi. Insya Allah, ya. Mungkin di sini ada yang termasuk pegawai Seritek, ya, nanti dapat ganti yang lebih baik, ya, rezekinya. Insya Allah, ya, banyak istighfar saja. Kita nggak usah menyalahkan si A si B. Yuk kita mulai dari kita, ibda binafsi. Insya Allah, kalau semuanya banyak introspeksi, istighfar, Ramadan akan jadi momentum perubahan dari kualitas yang buruk dari kualitas yang baik, dari yang dimurkai Allah jadi diridai Allah, dari yang terhina menjadi yang mulia. Jadi kuncinya kita maknai Ramadan sebagai saat yang baik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Semoga Allah memahamkan kita dengan ayatnya, dimudahkan kita berubah jadi
Ibaratnya kita seperti ulat ya, yang mana jelek, menjijikkan, ganteli gitu ya. Tapi kalau dia mau introspeksi, kentung ya, puasa, dia akan bisa berubah, bahkan menjadi kupu-kupu yang tidak dinyana-nyana, terbang, cantik, anggun, menawan, indah, semua orang senang. Lalu lihat fisiknya, apalagi amalannya, tidak merusak, tidak membusukkan dedaunan, buah-buahan, tapi sambil menghisap putik jantan, dia kawinkan dengan putik betina sehingga terjadi pembuahan yang dulu jadi hama, sekarang menjadi sebab terjadinya buah-buahan. Inilah kupu-kupu. Mudah-mudahan kita bisa berubah. Taruhlah kemarin kayak ular gitu ya, yuk kumpul poso, nentu bareng gitu ya. Mudah-mudahan gak tahu betulnya kupu gitu ya. Tapi banyak orang puasa itu gak tahu betulnya ular meneh kayak kita ya gitu ya. Kiwai rata kau nentu sesasi ini gak jadi kupu. Nah, mudah-mudahan kita berubah menjadi insan yang baik. Insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salatal bidir salasa jami'atan rahimahullah.
Assalamualaikum